Salam. Kita persilakan Ustadz Saifullah Sulaiman. Temanya bebas, kita tidak pernah menetapkan tema. Dan waktunya 20 sampai 30 menit. Hari ini sudah bergabung dengan kita ada 13 peserta. Nanti setelah itu kita ada diskusi sampai jam 9, sekitar jam 9. Silakan Ustadz Saifullah. Sukses suami stres. Di rumah aja jadi. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah kembali pertemukan kita pada Ramadan Mubarak. Tak terasa ini, Masya Allah, sudah ada 3 detik terakhir. Walaupun kita tidak meninggalkan Ramadan secara kalbu kita, tetapi Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Hadirin para pemirsa di seluruh Indonesia, kita hanya sebatas fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling memberikan peringatan. Karena memang peringatan ini sangat beruntung, berguna bagi orang-orang mukmin. Tanggal 18, saya teringat Khalid bin Walid, Panglima Islam yang gak pernah kalah dalam peperangan. Tanggal 18 tepatlah Ramadan, di bulan Ramadan, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama beliau menangis di dalam setiap ibadahnya, minta meninggalnya di medan jihad. Tetapi Allah berkehendak lain. Beliau baring berada di atas kasur. Saudaraku, teman-teman, di mana saja kalian berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menitipkan ruh di dalam jasad ini, menandakan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak beribadah padanya. Mengawali tausiah singkat kita pada malam hari ini yang diberikan waktu 15-20 menit. Saya ingin membawakan sebuah ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita pembahasan potongan ayat ini. Dan kita kaitkan dengan beberapa kisah-kisah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200. Surat Ali Imran ini cuma 200 ayat aja. Ini akan kita kaitkan dengan kesiapsiagaan kita, kesabaran yang harus kita lakukan, terutama umat Islam ini hari ini, serta tetap pelihara dan tegakkan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian. Siap siaga, perintah pertama itu adalah isbiru wasabiru. Bersabar dan selalu upgrade kesabaran. Karena kalau kita lihat keadaan kita hari ini, dengan adanya jundun min junudik, virus yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat. Mudah-mudahan di bulan Juni Juli ini Allah angkatlah. Ini menjadi pesan tersendiri buat orang-orang beriman, orang Islam, orang munafik
ini, kalau saya lihat fenomena kita, keadaan kita hari ini, Masya Allah. Dengan adanya virus corona, terutama kami di daerah-daerah timur, yang umat muslimnya sedikit. Kemudian, kalau kita lihat dari perspektif iman, secara qalbu, secara iman itu kita semacam belum siap menerima keadaan di lockdown itu. Kita lihat keadaan orang-orang hari ini. Bagaimana di bulan Ramadan ini dengan adanya lockdown itu, sebagian orang-orang Islam, kita belum katakan mukmin, yang di dalam Islam itu mungkin ada orang munafik, itu semacam dijadikan justifikasi tuh. Dijadikan justifikasi dengan adanya ini. Masya Allah. Bagaimana keadaan mereka itu ketika ibadah di bulan Ramadan itu nggak seperti biasanya. Dijadikan justifikasi. Kita lihat keadaan di masyarakat. Bagaimana mereka mulai meninggalkan sholat. Sholatnya Senin, Kamis. Saudaraku, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isbiru wasabiru. Upgrade kesabaran. Artinya tingkatkan kesabaran kita. Kemudian di sana ada penekanan untuk bersiap siaga. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada 2 hadis dari jalur Abu Hurairah, dan dalam riwayat yang lain juga di sana dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang mati dalam keadaan bersiap siaga di jalan Allah, maka ia dipelihara dari siksa kubur. Dan aman dari huru hara yang terbesar, serta bertiuplah angin membawa rizki dari surga. Dan dicatatkan baginya pahala orang yang bersiap siaga di jalan Allah sampai hari kiamat. Riwayat yang berbeda, riwayat Imam Muslim juga, Rasulullah SAW semacam memberitahukan hadisnya, tapi dengan pola bertanya, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang suatu hal yang membuat Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, dan karenanya Allah meninggikan derajat kalian yang disebabkan oleh itu yang aku beritahu nanti. Ada 2 nih Rasulullah sampaikan nih, menghapuskan kesalahan dan meninggikan derajat. Kemudian Rasulullah lanjutkan, yaitu pertama menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai. Kemudian banyak melangkah ke masjid-masjid. Bukan masjid ya, ke masjid-masjid. Yang ketiga, menunggu sholat sesudah menunaikan sholat yang lain. Di dalam potongan hadis itu Rasulullah mengatakan, fadzalikum muribat, fadzalikum muribat, fadzalikum muribat. Demikianlah, itulah yang dinamakan ribat. Maka demikianlah itu yang dinamakan ribat, maka demikianlah itu yang dinamakan ribat. Kalau kita perhatikan 2 hadis ini, semacam berbeda, tapi esensinya tetap sama. Yaitu hadis pertama menjelaskan bagaimana keutamaan wudu dan selalu ke masjid. Yang kedua juga menjelaskan perintah agar senantiasa kita bersiap siaga setiap saat dan keadaan menghadapi musuh-musuh kita. Nah, saat ini kita wilayah aman. Musuh kita ini yang kita bahas menjadi poin penting dalam pembahasan kita ini adalah dari diri kita sendiri. Terutama detik-detik terakhir di bulan Ramadan ini, kita mau melewati Ramadan ini dan lewatlah bulan Ramadan ini. Bagaimana keadaan amalan kita? Bagaimana keadaan fisik dan mental kita untuk terus kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik tadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Farid Ahmad Okbah dalam kajian sore tadi dalam bab penutup itu. Beliau menukil perkataan Imam Al-Auza'i. Ada 5 prinsip para sahabat itu, yang salah satunya itu imaratul masajid. Ini unik ini para sahabat, Masya Allah. Memakmurkan masjid-masjid. Hari ini Masya Allah, terutama kami lihat di daerah kami ini, Pak Sekjen, teman-temanku, Sumba Tengah itu pemekaran dari Sumba Barat. Umat Islam itu hanya 5%. Data terakhir Kementerian Agama kemarin saya lihat itu 2018 itu. Hanya 6.000 sekian. Basis Islam paling banyak 2.000 lebih di tempat saya. Di daerah pesisir. Masjid cuma 5. 1 masjid di ibu kota, 4 masjidnya di kecamatan di tempat saya. Keadaan kami ini Masya Allah semacam ditekan betul tuh. Seolah-olah harus ikut peraturan. Padahal perlakuan hukumnya berbeda.
Kalau kita lihat bukan zona merah. Kita hanya lebih pendekatan rasa saja. Bahwasanya kita ini minoritas, akhirnya kita ikut aja dah. Udah kalau gitu, kita nggak usah lagi sholat, Jumat pun disalah. Padahal kalau kita kembali ke fatwa MUI, nggak seperti itu mestinya. Tapi ujung-ujungnya pendekatan rasa. Nah, ketika keadaan ini semakin ditekan, orang-orang yang imannya setengah, terutama perkara sholat ini, Masya Allah. Di mana-mana sholat semakin sepi. Hanya orang-orang yang kuat saja yang bisa menjaga sholatnya, terutama di masjid. Kita lihat orang waktu jam-jam sholat, mereka lalai. Saudaraku, teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini menjadi poin dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Berkaitan dengan sholat, ini perkara yang paling penting. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di situ Allah katakan hafidhu, pelihara. Coba kalau kita bayangkan pelihara ayam, pelihara kambing sesuai kesukaan kita. Kalau kata-kata pelihara itu pasti kita merawat. Pokok kita takut sekali kehilangan itu. Jadi Allah pakai kata hafidhu. Tidak dengan pakai kata kerjakan. Karena orang yang kerjakan bisa saja dia tinggalkan tuh. Oh, kamu kerjakan itu tuh dulu. Nanti dulu gitu, tunda dulu. Tapi Allah pakai dengan kata-kata hafidhu, pelihara ini sholat. Jadi kalau orang sudah pelihara tingkatnya lebih tinggi daripada mengerjakan. Dahsyat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kata-kata dalam Al-Quran itu dengan hafizu ala sholawat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkaitan dengan as-sabir wa rabitu tadi itu, menjaga sholat, menjaga wudu-wudu tadi itu. Beliau mengatakan al-khamsati asnaf. Ada 5 tipikal golongan manusia dalam mendirikan sholat. Masya Allah. Beliau mengatakan ada 5 golongan manusia dalam mendirikan sholat. Pertama, sinfun mu'aqab. Golongan yang disiksa karena sholatnya. Ya Allah, semoga Allah lindungi kita dari golongan ini. Sudah sholat tapi disiksa. Kemudian, yang kedua, wan sinfun muhasib. Golongan yang diperhitungkan sholatnya. Yang ketiga, wasinfun mukafaruna'an. Mereka yang diampuni Allah karena sholatnya. Yang keempat, wasinfun muta'aba ala hadhihi salah, golongan yang diberi pahala karena sholatnya. Dan yang kelima, wasinfun muqarrab. Allahumma ja'alna min muqarrab, yaitu golongan yang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholatnya. Teman-teman, di mana saja berada, sinfun mu'aqab, orang yang disiksa karena sholatnya. Siapakah mereka itu? Kita lihat keadaan kita hari ini. Mereka adalah orang-orang yang sholatnya, mereka sholat. Berwudunya tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah. Syarat-syaratnya rukun, wajib, sunnah-sunnah dalam sholat tidak diikuti. Dia pokoknya hanya sekedar gugur kewajiban saja. Dan tidak khusyuk di dalam sholat. Golongan pertama ini, yang golongan ini akan disiksa karena sholatnya. Kemudian wasinful musahab itu orang yang diperhitungkan sholatnya. Sholatnya sesuai syarat sahnya sholat. Tapi ketika ia sholat tidak mengetahui rukun-rukun sholat. Bahkan ketika sholat dia tidak tahu sudah berapa rakaat yang dia kerjakan. Ia laksanakan. Ia bertakbir dengan imam, tapi tidak merasakan bahwa dia sedang bertakbir. Bahkan tidak tahu rakaat sholat. Yang diingatnya hanya perkara dunia. Coba kita lihat keadaan kita hari ini, ya Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari ini nih. Setan ini lebih tahu dan lebih pengalaman sebenarnya dia. Dia menggoda kita tuh mengikuti alur apa obsesi kita pada waktu itu. Contoh misalnya nih, kita mau sholat dohor. Sebelum sholat dohor tadi ada sesuatu yang kita pikirkan, yang kita sibukkan gitu. Sesuatu itu dia masuk lagi dalam sholat tuh. Bahkan beberapa ulama katakan kalau mengingat sesuatu yang hilang, yang tadi kita cari kemana-mana, sholat aja dulu tuh. Nanti kalau sholat diingat tuh, masuk tuh. Sehingga pekerjaan yang paling berat itu kata Imam Ibnu Jauzi, kalau tidak salah Imam Ibnu Jauzi. Pekerjaan paling berat adalah ketika dalam sholat tuh. Satu sisi kita berusaha lawan bagaimana godaan setan bisik dalam kolbu ini.
Satu sisi kita berusaha khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, itu coba dalam surat Ar-Rum itu ayat 7, itu Allah mengatakan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Mereka itu hanya mengetahui yang lahir saja, memikirkan yang kehidupan dunia semata. Sedang mereka untuk akhirat itu mereka lalai. Allahu Akbar. Ini orang yang urus dunia terlalu sibuk. Nih, kalau hatinya sudah menguasai dengan keadaan dunia, ketika sholat itu, waktu takbir itu, masuk terbang ke Amerika, terbang ke Palestina, seluruh macam diingat itu. Tadinya nggak pernah diingat itu. Ya Allah, ya Rabb. Ini dahsyat, ini kekuatan setan mengganggu orang supaya berpaling untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wan sinfun muqarrafun na'an, yaitu orang yang dihapus dosanya karena sholat. Ini orang ini Masya Allah luar biasa. Dia terus menerus berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya. Terus memperbaiki sholatnya, memperbaharui sholatnya. Orang ini mujahadahnya sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya sholat ini pekerjaan yang sungguh-sungguh. Kadang orang tuh lalai itu. Tahu-tahu sudah salah. Makanya sebenarnya pekerjaan sholat itu pekerjaan berat banget itu sebenarnya. Satu sisi kita berusaha untuk dekat dengan Allah itu. Nah, orang di golongan ketiga ini nih, alhamdulillah ini Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Hadirin, teman-teman, saudaraku, sahabat Permusi di mana saja berada. Yang keempat, wasinfun mutahab ala hadhihi shalah, yang orang yang diberi pahala karena salatnya. Apa yang dimaksud dengan tipe ini? Tipe yang keempat ini. Orang yang salat sesuai dengan rukunnya, syaratnya, sunnahnya, dan sholatnya itu tepat pada waktunya. Penuh dengan kekhusyuan. Pahala yang diraih darinya. Dan ketika dia sholat, hatinya berasa bahagia dan tenang. Saya teringat satu kisah ini, Masya Allah. Bagaimana para sahabat itu tuh merasa nikmatnya sholat itu. Ini sahabat Khubayb bin Adi. Sahabat Khubayb bin Adi ini salah satu bagian dari 10 orang yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah. Ini salah satu hikmah buat kita ya. Walaupun seorang Nabi hanya di sini. Kalau namanya seorang Nabi pasti sesuatu yang sudah dibisiki sebelumnya. Lewat wahyu. Tapi kejadian ini menjadi pembelajaran buat kita hari ini. 10 orang ini, mereka itu diutus oleh Rasulullah untuk pergi ke Mekah mengajarkan beberapa Al-Quran, berdakwahlah ke sana. Ada orang yang menyampaikan kepada mereka. Salah satunya di dalam 10 orang itu Khubayb bin Adi. Allahu Akbar. Dalam perjalanan belum sampai ke kota Makkahul Mukarramah. Ada 200 orang pasukan Quraisy, pasukan pemanah itu mengejar mereka. Ternyata mereka dikhianati di tengah jalan. Itu Khubayb bin Adi bersama panglimanya itu naik ke atas bukit tuh. Naik ke atas bukit, dipanah mereka tuh. Disuruh, turun kalian. Turun dari bukit itu. Kata panglimanya, dari 10 orang itu, pemimpin amirnya itu, kami nggak mau turun. Buat apa kami berada di ketiaknya orang-orang kafir Quraisy? Ini dahsyatnya para sahabat ini tegas. Padahal cuma 10 orang tuh. Allahu Akbar. Sampai beberapa kali, ketika yang pertama ini, amirnya itu ngomong begitu, dia yang sasaran anak panah pertama tuh. Dilesatkan sama dia. Syahid pada waktu itu. Sisa 9 orang. Kemudian ada yang lawan. Maka turunlah sisa 3 orang. Salah satunya Khubayb tuh. Turun. Dibawalah ke Makkahul Mukarramah. Khubayb bin Adi ini dalam perang Badar itu pernah memburu ke keluarga dari Banu Haris ya. Banu Haris tuh. Tadi dibunuh. Jadi dijual tuh di Banu Haris tuh.
Jadi dengan maksud balas dendam, dia itu dipenjara lah, disiksa di dalam. Masa-masa penantian itu, dia itu Allahu Akbar. Dia sudah tahu bahwa kematian sudah mendekati dia, sudah ajal. Dia minta pisau pada salah seorang anak istri Bani Haris itu. Jadi mereka sudah takut nih, ini jangan-jangan dibunuh pula. Ternyata dia kasih pisau itu untuk bersih badannya, jenggotnya dirapi-rapi. Jadi anak itu taruh di pahanya tuh. Itu mereka sudah takut, ini jangan-jangan dibunuh. Khubayb bin Adi bilang, kata saya nggak bunuh. Gitu. Ini mereka baru rasakan betapa orang yang ditawan masih perlakuan baik kepada ahli keluarga di situ. Ini sahabat. Qadar Allah, saudaraku dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mulai dilakukan eksekusi pada Khubayb bin Adi. Keluar dari tanah haram, di tanah halal, di Tan'im namanya tuh. Setelah keluar di Tan'im, sebelum dieksekusi itu, dia ditawar-tawari dulu. Sukahkah engkau kalau seandainya tempat engkau disalib ini berdiri Rasulullah? Itu dia katakan itu, wallahi demi Allah. Diri saya pun bahkan seluruh keluarga saya nggak reda kalau tempat yang saya berdiri di salib ini diduduk oleh kekasih saya Rasulullah SAW. Uniknya kita lihat detik-detik terakhir mau dieksekusi. Dia minta sholat 2 rakaat. Dia minta sholat 2 rakaat. Sebelum dia sholat, dia katakan, Allahumma ballagna risalatu rasulik. Ya Allah, saksikanlah kami sudah menyampaikan risalah Rasul. Ini buat dai-dai permusi ini dahsyat ini. Kalau kita di daerah-daerah pedalaman mungkin ada orang yang tangkap kita apa nih. Bayangin aja nih Khubayb bin Adi ini bagaimana tuh. Nanti kita akan rasa nikmatnya. Nggak takut sama kematian. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan girah kita sebagaimana girahnya para sahabat. Hadirin saudara Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam sholat 2 rakaatnya itu tuh dalam doanya itu dia dengar bisik-bisik. Dia takut mati nih. Dia takut mati. Dia katakan demi Allah, kalau seandainya kalian tidak merasa, tidak mengatakan bahwa aku takut mati, aku kepingin bermunajat lagi, bercakap-cakap lagi sama Tuhan. Tuhan, aku kepingin lagi munajat untuk sabar lagi sholatku. Kemudian mulailah eksekusi. Perhatikan kata-kata dia, Masya Allah. Tidak ada yang memberi kabar ke Madinah. Dia lihat wajah-wajah mereka ini, Khubayb bin Adi. Dia doa sama Allah. Ini dijadikan doa-doa kunut nazilah. Allahumma ahsihim adada. Waqtulhum badala. Wala tughaddir minhum adada. Ya Allah. Hitunglah jumlah mereka ini ya Allah. Jangan engkau sisakan satu. Ini case, ini doa ini. Beberapa riwayat mengatakan, semua yang hadir pada waktu eksekusi melihat kematian, tidak ada satu pun yang selamat. Hadirin dengan Allah SWT. Besok pagi berita sudah sampai ke Rasulullah SAW. Bagaimana kekuatan para sahabat dari sisi akidah dan bagaimana mereka merasakan nikmatnya sholat di kala detik-detik terakhir mau dieksekusi masih meminta sholat 2 rakaat. Kita hari ini kita lihat keadaan orang hari ini. Saya kadang melihat itu keadaan miris hatinya. Tokoh-tokoh ini dengan ilmu yang mereka miliki tidak komprehensif melihat fatwa MUI, tidak melihat betul-betul himbauan Menteri Agama, baru undang-undang dari pemerintah berupa hukum pidana perkumpulan orang banyak, terus ikut melata. Akhirnya, saya katakan tadi yang saya sampaikan sebelum tadi, setan itu lebih pengalaman dengan kita. Ketika jam sholat berapa banyak orang itu baru mulai mandi. Jadi sholatnya jam berapa tuh? Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, saudara kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersumpah sesungguh sholat itu kewajiban untuk orang-orang mukmin yang telah Allah tentukan waktu-waktunya tuh. Tetapi hari ini dengan virus corona ini, orang-orang munafik kita lihat, orang-orang yang Islam belum ada keimanan yang kuat di dalam hatinya. Masya Allah, dijadikan justifikasi. Kita nggak tahu apakah mereka sholat. Karena kita sholat, orang masih mandi. Masih pakai celana pendek. Keadaan kita lihatlah di pasar-pasar, kita lihat keadaan hari ini. Di mana-mana hari ini. Secara iman kita belum siap ini. Dengan lockdown ini. Imam Ahmad bin Hambal.
ketika berada di para murid-muridnya itu dia katakan, wahai murid-muridku, kalau seandainya para sahabat melihat kalian hari ini, maka para sahabat akan katakan kalian ini sesat nih. Dan kalau seandainya kalian melihat amalan para sahabat, maka kalian akan katakan mereka itu majnun, mereka itu gila. Sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing ini di bulan Ramadan detik-detik terakhir ini. Berapa banyak orang sudah mulai meninggalkan sholat. Iman orang hari ini hanya tersuasana. Iman tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri, sebagaimana Ustaz Farid jelaskan itu. Ada 6 tipikal sifat para sahabat. Salah satu di antaranya itu ar-raghibu fil akhirat. Semangat untuk akhiratnya. Semangat untuk akhirat. Mereka semangat untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini coba Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang sahih dan disampaikan oleh para khutbah dalam ceramah-ceramah di bulan Ramadan itu. Ketika masuk Ramadan, Rasulullah kencangkan ikat pinggangnya. Sekarang musuh terbesar kita ini, saudaraku, adalah bisikan nafsu, kebiasaan-kebiasaan kita ini. Para ulama mengatakan innaman asiru man asarahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang terpenjara dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu mengajak kepada kecenderungan buruk. Sekarang perkara sholat itu kita remeh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa sinfun muqarrab. Golongan yang merasakan kehadiran Allah di dalam sholatnya. Masya Allah. Saya terus terang secara pribadi, kami pribadi ya Allah, untuk tahap ini berat rasa. Jadi kita semacam mujahadah di dalam sholat. Pikir ini, pikir itu. Ya Allah, lawan lagi. Pikirin, lawan lagi. Jadi semacam berat banget itu. Coba saudaraku dia melakukan, bayangkan. Jadi perkara sholat saja ini bukan hanya sekedar gugur kewajiban. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan itu. Mendetail itu. Ada undakannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Sekarang pertanyaannya, kita ini di bagian yang mana nih? Masya Allah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan disuruh tarawih di rumah saja. Memang kalau orang yang faham, meninggalkan sholat tarawih berjamaah ini adalah saja sama kita meninggalkan sunnah khulafaur rasyidin, kita mengambil sunnah yang lebih tinggi, itu sunnahnya Rasulullah SAW. Tetapi bagaimana dengan orang yang imannya lemah, yang awam, yang memang tuh orangnya pemalas, memang ketika belum masuk bulan Ramadan, Masya Allah, terjerembab orang hari ini iman mereka hari ini, Masya Allah. Kita ini malah dapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Potensi umat yang hari ini yang mestinya diperbaharui imannya di bulan Ramadan, dengan adanya corona ini dipukul rata oleh pemerintah, ini bertanggung jawab ini mereka. Ulama nggak salah. Ulama beri fatwa itu bijak banget tuh nomor 45. Tapi Menteri Agama dengan himbauan 2 lembar itu tidak mengutip pendapatnya dari MUI. Akhirnya dilatahkan seluruh Indonesia. Kadang kami menangis kalau lihat keadaan umat hari ini. Di mana-mana masjid sepi. Memang ada orang tetap berkumandang azan. Tapi suasana nggak seperti tahun lalu. Sementara secara iman kita nggak siap itu, saudara. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kelima ini, yang hatinya merasa dekat dengan Allah. Merasa sejuk ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selesaikan permasalahan dengan sholat mereka. Mereka minta cash itu tuh. Sama dengan Khubayb bin Ahadi tadi. Doanya itu nggak ditolak. Subhanallah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam beberapa riwayat mengatakan Allah tuh menjaga jasadnya Khubayb bin Ahadi tuh. Ada satu orang sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk mengambil jasadnya. Masya Allah. Ternyata jasadnya itu nggak ada tuh. Ditelan sama bumi itu. Allah. Sholat ini dahsyat menyelesaikan seluruh persoalan. Hadirin, saudaraku, pemirsa yang ada di mana saja berada. Kemudian dari 5 golongan tadi, sebelum kita simpulkan ya, ada 3 tipikal manusia dalam memenuhi panggilan sholat nih. Tadi 5 golongan dalam mendirikan sholat. Ada 3 golongan manusia yang 3 golongan manusia, mereka itu yang merespon panggilan sholat itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang bersegera memenuhi panggilan sholat. Mereka ini tergolong ahli surga dengan menjaga sholat itu. Mereka ini yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung penuh itu. Kedua, orang yang meninggalkan sholatnya secara keseluruhan. Islam dia tuh.
Tapi dia meninggalkan sholat secara keseluruhan. Mau Jumat, mau yang penting pokoknya dia tidak tahu. Urus dunia saja itu. Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarku sholat." Perbedaan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Sehingga Imam Ahmad menghukumi kafir tuh. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tuh. Saya terus terang saya lebih kuat mengambil pendapat ini. Kalau hukum Islam berlaku tuh, harus tegas itu orang-orang yang main-main dengan sholat ini. Kalau kita buka dalam surat Al-Mudaththir ya, kalau tidak salah Al-Mudaththir ya, itu ada semacam percakapan. Ada pertanyaan malaikat kepada penduduk ahli neraka yang pertama sekali masuk neraka itu, "Ma salakakum fi saqar?" Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar? Ingat, dosa pertama yang diakui penghuni neraka itu dijawab dalam ayat selanjutnya itu. Ayat 43-nya itu. Tadi ayat 42 tuh dalam surat Al-Mudaththir. Qalu, mereka menjawab, "Lam nakum minal musallin." Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Masya Allah. Kata-kata sholat dan tidak mengerjakan sholat itu belum mati saja Allah sudah beritakan tuh. Nanti jawaban mereka di sana tuh gitu tuh. Jawaban orang-orang yang meninggalkan sholat di neraka itu begitu tuh. Dan neraka itu namanya neraka sakar. Masya Allah. Hadirin. Ini yang paling poin ini. Yang ketiga nih. Golongan terakhir. Ini semacam bukan simpulan ya. Baru mengkaitkan dengan 5 poin sebelumnya tadi itu. Mereka ini sholat siang malam. Tetapi mereka ini masuk neraka. Siapa mereka itu? Mana dalilnya? Mereka lalai itu. Seperti yang kita katakan tadi. Lewati waktunya sesuai dengan maunya dia. Rasulullah dalam Al-Ba'in Nawawi itu mengatakan. La yu'minu ahadukum hatta yakunna hawahun taba'an lima ji'tu bihi. Kata Rasulullah. Tidak beriman, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Sebelum agamanya itu disandarkan pada agama yang aku bawa. Jadi kata-kata sandar ini kayak kita bambu, disandar di tembok tuh. Jadi kalau nggak sandar jatuh dia. Kalau kita pakai bahasa kita sekarang tuh. Jadi agama, kesempurnaan keislaman kita, agama kita paripurnanya kita punya amalan agama. Tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak sandarkan pada agama yang Nabi bawa. Nah hari ini. Bukan kitab mauquta dalam surat An-Nisa ayat 103 tadi. Kitab mau kita. Maunya kita tuh. Maunya kita ini. Orang ini nih. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Solat siang malam, tapi mereka mendapatkan ghayya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, kata Allah. Yang mereka itu menyanyiakan sholat mereka. Dan memperturuti hawa nafsu mereka. Maka mereka kelak, kata Allah. Kelak mereka itu. Akan menemui kesesatan. Ghayya. Ghayya itu nama lembah dari lembah-lembah neraka. Saudaraku, ayat ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan tuh. Dia katakannya begini. Menyia-nyiakan sholat dalam ayat itu demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud. Bukan dia meninggalkan sholat. Akan tetapi mereka yang sholat tapi mengakhirkan waktu sholat, meremehkan sholat sesuai maunya mereka. Dapat ghayya tuh. Hadirin. Allah mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek. Nah sekarang kita ini, sebelum kita siapa nih? Sebelum kita, para sahabat. Atau sebelum kita, para tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Di atas mereka para sahabat. Orang-orang di zaman sahabat 300 pertama itu. Bahkan sampai runtuhnya Turki Utsmani di zaman khilafah Islamiyah. Semua orang sholat di masjid. Hatta munafik sekalipun. Tetapi setelah runtuhnya Turki Utsmani. Diganti dengan sistem-sistem sekuler. Umat hari ini rusak, saudaraku. Semua itu hanya satu tarikannya. Garis embarkasinya itu. Rontoknya akidah umat ini. Sehingga perkara sholat itu diremehkan. Karena akidahnya belum mumpuni. Maka oleh sebab itu saya ngajak kepada seluruh dai permusi. Tanamkan dakwah itu akidah dulu. Kenalkan mereka dengan Allah. Kuatkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu perkara wudu.
Tanamkan keyakinan semua datang dari Allah. Kuatkan marifat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama 3 file itu. Allahu Rabbi, Rasulun Nabi, dan kemudian agama ini. Karena ini nanti yang ditanyakan dalam kubur tuh, raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya. 3 file dalam pelajaran akidah itu tuh. Karena itu nanti ditanya, man rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka. Ini tanamkan dulu. Kalau orang akidahnya sudah kuat, insya Allah sholat akan ringan. Nah, kita lanjut yang ketiga tadi, yaitu golongan yang mereka tuh sholat tapi mereka mendapat siksaan di ghaya tadi itu, lembah neraka tadi, adalah mereka yang sudah sholat tetapi mereka sholatnya lalai. Hari ini saudaraku, setan itu lebih kuat dan lebih pengalaman. Dia tahu kelemahan kita ini. Sebagaimana kita punya sistem imunitas itu, punya memori yang mampu mengetahui kelemahan seluk-beluk virus yang datang dari luar. Setan tuh begitu tuh. Dia tahu kelemahan kita ini, cara orang kasihnya begini nih. Dia kepingin niat dohor nih. Udah kasih ribut, sibuk aja dengan itu. Akhirnya dohor masuk begitu as. Ya Allah, teman-temanku semuanya, semoga diri saya jangan sampai masuk dalam golongan orang yang lalai ini. Artinya apa nih? Orang yang sudah sholat saja sudah seperti itu. Fawailul lil musallin. Apatah lagi orang-orang yang tidak sholat. Ini lebih berat lagi nih. Saya di sini ada beberapa, dulu beberapa, sekitar tahun lalu tuh. Ada teman-teman yang masih jauh dari masjid itu. Mereka punya argumentasi pakai akal mereka tuh. Mereka bilang, loh orang yang sholat aja celaka. Mereka pakai dalil itu juga, ar-ra'aita itu. Orang yang sholat aja celaka, apalagi mendingan gak usah sholat. Gue sholat aja celaka. Ini aneh nih. Logikanya terbalik tuh. Nah, justru kita balik lagi bantah mereka. Nah, coba lihat itu. Yang sholat aja sudah celaka. Mungkin barangkali dia nggak sempurna sholatnya, lalai. Apalagi orang yang tidak sholat. Masya Allah, dahsyat. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholat ini beda dengan yang lain. Jemputnya langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga saya pernah diskusi dengan orang tarekat, ahli tasawuf. Kalau tidak salah itu beberapa tahun lalu, 2007 kali ya. Ini orang Padang nih. Orang Padang kenal dengan sufi-sufinya Naqsabandia apa itu. Sholatnya itu eling aja. Diam aja gitu. Saya buka Al-Quran, suruh baca dia di surat Toha itu. Ada kata Allah yang ngomong dengan Nabi Musa itu. Innani anallah la ilaha illallah ana fa'budni wa aqimis sholati li dzikri. Nah itu. Bingung dia. Coba ente tuh. Lebih hebat ente atau Nabi Musa tuh. Ini Nabi Musa kalamullah. Bingung juga tuh. Jadi nggak bisa kita. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjadikan kaidah ini dibacakan di masjid-masjid. Nu'minu bima ja'anillah ala muradillah. Kami beriman dengan apa saja yang datang dari Allah sesuai maunya Allah. Jangan maunya kita. Nggak bisa tuh. Yang kedua, dahsyat lebih penting lagi. Wa nu'minu bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Kami beriman dengan apa saja yang datang dari Rasulullah SAW sesuai dengan maunya Rasulullah SAW. Hari ini saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus perkara sholat ini sudah hari ke-18. Mungkin tidak sampai 2 minggu lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Mungkin tadinya orang di bulan Ramadan malas sholat. Hanya dilatih di bulan Ramadan ini saja. Tapi itu pun masih lalai. Hanya karena dengan corona dijadikan justifikasi dia. Saya khawatir. Jangan sampai habis Ramadan. Dia sudah tidak sholat lagi. Kehidupannya tidak ubah seperti orang kafir. Jangan sampai. Mudah-mudahan. Terutama diri saya. Dan teman-teman semuanya. Mintalah sama Allah. Allahumma ini ala zikrika. Wa syukrika. Wa husni ibadatik. Dan jangan lupa doa di dalam surat Ali Imran itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitan wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Menangis sama Allah. Minta sama Allah di Ramadan ini. Semoga Allah tetapkan istiqomah kita ini. Dan kita mati dalam keadaan kita beriman dan menjaga sholat kita. Teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terutama para dai permusim. Dalam kolbu ini, kalau kalian baca, kita baca kisah-kisah sahabat. Sempatkan kolbu ini menangis. Ya Allah, tolong engkau berikan saya, kalau bisa umur panjang. Bisa berdarah-darah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa iman sempurna kalau tanpa ada jihad. Wajahiduhum fillahi haqqa jihad di dalam surat Al-Hajj itu.
Rasulullah ketika menerangkan ayat itu, Rasulullah mengatakan dalam hadis. Ini hadis sahih ini. Saya pernah mendengar kajian Ustadz Farid 2007. Jadi Ustadz Farid ini saya sudah sering ikut kajian ini semenjak 2006-2007 tuh. Beliau menjelaskan tentang ayat itu. Beliau menukil hadis Nabi SAW. Ana nabiyyu rahmah wa ana nabiyyu malhamah. Ini dahsyat nih. Saya adalah Nabi pembawa rahmat. Sekaligus saya Nabi adalah pembawa perang. Wah, ini nggak bisa main-main. Jadi tegaknya Islam, kuatnya Islam hanya dengan jihad. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan. Tadi kita sudah jabarkan mengenai isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah kamu berkaitan dengan menjaga wudu, menjaga sholat atau bersiaga menghadapi musuh. Upgrade terus kesabaran kamu. Kemudian dibagi oleh Ibnu Qayyim dengan 5 tingkatan orang mendirikan sholat tadi. Kemudian ada 3 golongan orang yang memenuhi panggilan sholat. Yang salah satunya tadi orang yang lalai, yang dapat ghaya dalam surat Maryam 59 tadi. Kita simpulkan ini sebagai penutup pembahasan kita. Yaitu kesimpulan pertama. Golongan 1 dan kedua mereka sholat tapi belum dinilai sholat. Golongan ini berjamaah tapi melalaikan hukum-hukumnya. Mereka mengerjakan kurang baik. Golongan kedua, yang golongan ketiga dan keempat dari 5 golongan tadi. Mereka ini golongan yang diselamatkan dengan sholatnya. Allah bantu mereka, beri izzah kemuliaan kepada mereka dan istiqomah. Disebabkan kesungguhan dan mujahadah mereka. Kita bermohon pada Allah, saudaraku di mana saja kalian berada. Terutama diri saya pribadi, ya Allah. Semoga Allah masukkan kita dalam golongan 3 dan keempat ini. Yang berikutnya yang ketiga, yaitu golongan yang ketiga tadi, yaitu golongan orang yang Allah memberikan solusi plus ketenangan lahir batin. Gantungan kolbu mereka itu terus ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu ar-raghibu fil akhirat, semangat untuk akhirat. Kekuatan hubungan mereka dengan Allah sungguh luar biasa. Dan kesimpulan yang keempat, yang kelima tadi adalah yang keempat adalah kesimpulan yang keempat, yaitu orang-orang yang celaka di dalam sholat. Orang-orang yang tidak pernah sholat, bahkan mereka cenderung meninggalkan sholat, sama sekali. Sekarang, marilah terutama diri saya, teman-teman, saudaraku, perhatikan ibadah kita di Ramadan ini. Perhatikan baca Quran kita di Ramadan ini. Tidak ada kekuatan sebenarnya. Kalau andalkan diri kita, nggak ada apa-apa. Allah satu-satunya kekuatan kita. Maka seringlah kita berzikir pada Allah. Innallaha qawiyyun aziz. Innallaha qawiyyun aziz. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita dalam menjaga sholat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kita untuk istiqomah. Dan semoga detik-detik terakhir Ramadan ini kita mendapat Lailatul Qadar. Insya Allah. Mudah-mudahan mendapat Lailatul Qadar. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua datang dari Allah. Kita ini bodoh. Kita ini dhaif. Hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Saifullah Sulaiman dari NTT. Ini luar biasa, hari ini kita ngambil tema sholat ya. Garis besarnya adalah sholat. Tadi sudah ada kesimpulannya. Namun demikian kita masih mempunyai waktu. Kita diskusilah barang 15 menit. Ada beberapa hal catatan yang perlu saya sampaikan. Sekaligus saya ada pertanyaan lah sekalian. Yang tadi sudah disimpulkan, ada 5 golongan manusia dalam mendirikan sholat. Golongan pertama dan kedua itu memang rata-rata manusia ada di situ tuh. Emang agak susah sekali untuk masuk ke dalam golongan yang ketiga, 4 dan 5. Iya betul. Itu susah sekali Ustadz ya. Seperti misalnya yang golongan 3 ini. Kita berupaya sekali, golongan yang diampuni karena sholatnya. Kita berupaya sudah sangat keras menjalankan sholat untuk khusyuk. Itu luar biasa. Makin kita mencoba khusyuk, makin setan kayaknya makin besar saja menggoda gitu. Sehingga yang tadi yang sampai Ustadz katakan, ketika kita belum sholat,
ada sesuatu yang kita simpan di mana kita lupa. Ketika sholat kita tiba-tiba kok kita ingat. Ini kan luar biasa tuh setan itu. Nah ini, jadi gimana sih kira-kira kita untuk menjalankan sholat itu apa tips atau apalah supaya kita bisalah khusyuk sehingga kita masuk ke dalam golongan 4 dan 5, 3, 4 dan 5. Ini luar biasa. Kemudian yang saya ingin saya tanyakan lagi satu lagi, Ustadz. Sekaligus soalnya tadi sudah dimasukkan ada golongan 3 golongan manusia dalam respon panggilan sholat. Kalau orang yang langsung sholat ketika ada panggilan sholat memang ya bisa dihitung lah dengan jari. Terutama saya contohkan diri saya aja. Memang kadang-kadang kita begitu azan langsung plus sholat. Tapi ya itu lagi, kayaknya setan banyak sekali mengganggu kita. Ada satu yang golongan yang sholat tadi yang di dalam surat Al-Ma'un ayat 5 kalau tidak salah. Jadi ada golongan orang yang sholat tetapi lalai akan sholatnya karena dia riya. Nah ini masuk dalam mana nih? Apakah dalam golongan ketiga tadi, orang yang melakukan sholat siang dan malam tapi masuk dalam api neraka? Nah ini apakah itu? Kalau menurut saya riya itu dia mau sholat itu supaya orang melihat dia. Orang melihat dia. Nah itu masuk golongan mana? Nah ini catatan saya. Silakan Pak Ustadz, mungkin sebelum ada pertanyaan lagi atau silakan yang lain mau bertanya. Boleh saya bertanya, Ibu Atau dijawab moderator? dulu Mbak Tuti ya, yang itu yang ya, tadi Bu. supaya nggak nyambung. Barakallahu- Silakan Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Saya ini mengambil pendapatnya Umar bin Khattab aja. Umar bin Khattab itu waraknya itu ketika ditanyakan persoalan agama, dia kumpulkan dulu 10 para sahabat tuh, untuk menjawab itu. Jadi rasanya jawaban ini saya kepingin limpahkan kepada Ustadz Farid aja. Kalau begini. Jadi begini, Ibu. Pertama itu sebenarnya kalau kita lihat itu, kalau kita baca di Imam Ibnu Qayyim itu ya dalam fikih sholat itu tuh, kunci biasanya wudu tuh. Ketenangan dalam wudu, ketenangan Mulai hati. dari wudu ya. Dari wudu itu kesempurnaan wudu itu tuh dijaga betul. Sehingga Abu Hurairah itu, ini Abu Hurairah luar biasa nih. Saya tuh ketika baca fikih dalam Sahih Bukhari ini hadis nih, kalau dalam Sahih Muslim itu kalau tidak salah hadisnya nomor 1100 lebihan sekian lah. Itu Masya Allah, itu saking telitinya wudu tuh kata Rasulullah, wailun, celakalah orang yang tumitnya itu nggak sempurna wudu tuh. Itu neraka, langsung dibilang neraka tuh. Allahu Akbar. Itu artinya masalah wudu saja. Berarti sholat ini nggak bisa main-main, nggak bisa remeh-temeh. Kita lihat hari ini wudu kan di masjid-masjid itu kan keran tuh. Ada orang tuh yang tinggal gini aja kakinya, tak gitu tuh. Nggak langsung pegang tumitnya tuh. Ini kebiasaan. Ini hati-hati nih. Ini parameternya di sini ini sudah dilihat nih. Ini akan menentukan kita dalam sholat. Sehingga beberapa ulama, saya pernah baca buku satu dokter, tidak bisa ini Ummul Qura ya. Buku kecil aja, buku itu fikih imam dan makmum di dalam sholat. Itu beliau katakan, ketika wudhu kamu betul-betul jaga betul wudhunya itu, artinya wudhu dengan sempurna sesuai sunnah, hatimu tenang. Waktu kamu berdiri tuh, kamu minimal baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isyarat ini. Jangan buang benaran air ludah, takutnya kawan sebelah kena air ludah lagi nanti. Artinya kita mengusir godaan setan tuh. Dan memang Allah tuh maha pemaaf. Keadaan kapasitas keimanan umat akhir zaman ini beda tuh Umi. Dengan umat 3 generasi terbaik pertama. Allah tahu keadaan kita. Selama kita selama kita tuh bermujahadah sungguh-sungguh, insya Allah Allah tuh tahu kadar-kadar kita. Insya Allah. Selama kita bersungguh-sungguh nih, mudah-mudahan kita terjauh dari yang satu dan kedua itu gitu. Insya Allah hubungan kita dengan Allah kita kuat. Pertama jaga wudu tadi, kemudian kita baca ta'awuz, dan ketika kita sholat hadirkan dalam kolbu ini bahwasanya kita itu sedang menghadap Allah. Tadi kan Ustadz Farid tadi sampaikan tadi bagaimana seorang laki-laki yang terlente, nggak pernah tanda-tanda datang musafir gitu, kok jumpa lututnya dengan lutut Nabi, bertanya 3. Yang pertanyaan yang ketiganya itu tuh tentang ihsan itu. Kita Rasulullah jawab, ihsan apa itu ihsan itu? Anta abudullah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau tuh melihat Allah tuh.
ada perasaan. Jadi sebenarnya sholat itu pekerjaan berat sebenarnya. Pekerjaan yang kita tuh butuh mujahadah itu. Melawan terus itu. Kesungguhan kita inilah Allah tahu ya Allah hambaku ini sungguh-sungguh. Sehingga ada zikirnya tuh habis sholat itu setelah istighfar itu. Kebanyakan kita ya kebiasaan ya. Ini sebenarnya kebiasaan tidak sunnah juga. Habis salam tuh. Tangan sudah sorong-sorong. Salam sana, salam sini. Ada beberapa masjid, bukan di tempat saya sudah di tempat-tempat kami saya sampaikan itu. Ini bukan sunnah gitu. Habis salam itu istighfar gitu. Apa tuh maksudnya istighfar 3 kali itu? Lu ingat takbir pertama, ingat kunci, takbir kedua, ingat knalpot motor, takbir ketiga, ingat kunci mobil, segala macam. Istighfar itu astagfirullah. Ingat yang itu tuh. Ingat ya Allah tadi. Nah setelah itu kan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya zal jalali wal ikram kan baru lanjutin lagi tuh Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini itu doa tuh minta khusus tuh. Ya Allah bantulah aku untuk berzikir kepadamu, untuk syukur kepadamu, dan bantulah aku untuk ikhlas ibadah sungguh-sungguh kepadamu itu. Kalau kita maknai ayat-ayat Al-Quran, insya Allah dengan sungguh-sungguhnya kita dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ana hinda husni zanni, aku tergantung pada sangkaan hambaku kepadaku. Insya Allah kalau kita ya Allah jangan sampai saya golongan 1, 2 ya Allah. Jangan sampai saya golongan 3 dan 4 ya Allah. Tolong bantu saya. Walaupun nggak sampai murakabatullah ya Allah. Minimal saya ingat kepada engkau. Insya Allah lawan tuh. Insya Allah. Dan saya rasa kita ini golongan di sini nih masing. Belum sampai di golongan ke itu tuh. 3, 4. Saya rasa lebih jelas nanti tanya sama guru-guru kita aja lah. Saya mungkin sebatas itu saja. Karena pengen tahun kita seperti inilah saling membagi saja gitu. Iya. Barakallahu fikum, masyaallah. Mungkin yang lain lagi silakan. Diskusi ya bukan tanya nih. Silakan Mbak Tuti. Kan di Jakarta ini memang alasan sibuk ya. Orang mencari nafkah itu kan juga berjihad. Nah, dalam perjalanan itu kan sering terjadi misalnya dia sholat luhurnya nanti sekalian nanti udah sampai kantor misalnya. Nah, ternyata macet. Sampai asar belum sampai. Nah, sampai maghrib. Berarti kan udah nggak sholat asar, luhur udah sholat sampai maghrib. Nah, itu berkali-kali berulang. Nah, lupa lagi. Padahal tadi sholat kan penting. Kan dalam perjalanan mungkin dia nggak mungkin turun berlatar belakang pesantren. Jadi bacaan imamnya itu kurang bagus, kurang fasih. Misalnya bilang, kalau orang Jawa ini ngalamin gitu. Jadi dia ketika jadi imam itu ya rajin. Saya nggak bisa jawab satu-satu, ini ada 4 ini. Kalau pertanyaan pertama tadi mengenai situasi Jakarta ya. Ini memang ya, sebenarnya pada setiap wilayah itu berbeda perlakuan hukumnya. Saya teringat kaidahnya Abdullah bin Mubarak itu. Ini sering disampaikan oleh guru kita Ustaz Farid itu. La yuftil mufti hina yufti hatta yakuna aliman bil asyar basyiran bil waqi'. Orang tidak boleh memberikan statement atau ijtihad atau fatwa kalau dia tidak mengerti realitas. Makanya kalau kita berbicara fatwa itu, saya lebih welcome ulama-ulama yang berada di medan jihad. Mereka lebih teliti karena mereka berwilayah di wilayah ribat tuh. Dalam fatwa mereka tuh lebih tepat di rata-rata tuh. Seperti dulu Dr. Abdullah Azam tuh ketika jihad Afgan gitu, bagaimana ketelitian beliau tuh. Nah, kembali ke konteks mengenai di Jakarta. Kita lihat Jakarta ya, macetnya itu tuh jam-jam pulang tuh. Pagi dan sore itu macetnya itu. Ini sebenarnya kita tuh mengalahkan nafsu kita sebenarnya. Kalau kita punya kendaraan sendiri ya, ini kendaraan sendiri ingat nih. Bisa loh kita sepanjang jalan Pertamina tuh ada tuh. Dan kita harus punya target, saya pulang jam sekian, saya harus sholat di sini. Saya harus di sini. Ini schedule, ini harus terprogres dalam kolbu kita tuh. Jangan sampai kita menunda-nunda, karena menunda-nunda ini perkara yang tidak bagus. Dalam surat At-Taubah itu, kalau kita lihat di surat At-Taubah itu tuh, karena menunda-nunda itu tuh. Sehingga Allah letakkan 8 kecintaan manusia. Sebab ayat itu tuh diturunkan itu ketika para sahabat waktu perang Tabuk, ada beberapa sahabat, ada 3 orang itu kalau tidak salah tuh. Mereka itu, nanti ajalah, tunda ajalah sebentar lagi, masih ada sempat. Sama nih kita hari ini, nanti aja. Waktu masih bisa itu. Sebentar lagi masih bisa. Asar kan masih ada waktu. Menunda-nunda ini setan goda kita tuh. Kalau perkara baik, khairul biri ajil. Kalau memang kita itu, radius kita tuh 1 jam perjalanan dari Bekasi, perusahaan Indofarma, pulang ke Jakarta Timur gitu. Saya keluar pulang jam 5. Saya macet sekian, saya punya kendaraan sendiri. Oh ternyata di situ ada pom bensin. Kita harus punya progres begitu. Jangan sampai kebiasaan ini menjadi karakter kita. Ustadz Farid itu katakan karakter. Ini jangan sampai jadi karakter. Maksudnya, nanti Allah tunda saja lah. Ini dijadikan terbiasa, jadi kebiasa dia.
Sehingga kita tunduk kepada nafsu kita, kebiasaan kita. Salah satunya tadi kebiasaan itu. Ya kalau bisa kita berusaha sebaik mungkin bagaimana atur waktu dengan waktu pulang supaya saya jangan sampai terlewat waktu masuk sampai ke sholat waktu berikutnya. Sementara sholat sebelumnya saya belum kerjakan gitu. Tetapi insya Allah, Allah maafkan keadaan kita. Allah tahu keadaan kita. Tetapi jangan sampai kita mengikuti keinginan yang terbiasa tadi itu. Karena cenderungnya nggak bagus itu. Harus dilawan itu. Itu. Yang kedua tadi saya bingung lagi apa pertanyaannya tadi ya. Apa tadi pertanyaan kedua tadi ya? 4 pertanyaan Umi banyak amat jawab pertanyaan. Nanti insya Allah kita serahkan sama Ustadz Farid Bacaannya itu kurang bagus, bacaan makro. Bacaan ini ya. Nah, ketika mengenai Al-Fatihah ini, kalau kita pakai hadis ya itu kan, yang paling berhak menjadi imam itu kan pertama kan yang paling bagus bacaannya tuh. Nah pertanyaannya sekarang, kalau bagaimana di kampung-kampung tuh, dia Ustadz yang rajin sholat, tapi dia backgroundnya nggak pesantren gitu. Nggak pesantren gitu. Nah, nanti dilihat dulu tuh, dari sekian mereka itu tuh, siapa yang paling bagus bacaannya. Selama tidak berubah makna walaupun ngalamin, selama tidak berubah makna dari makna arti ayat itu, insya Allah bisa aman lah. Kalau hanya dia saja yang setingkat itu. Tapi manakala masih ada yang lain yang lebih hebat dari dia dalam bacaannya, maka lebih diutamakan orang itu. Sehingga dibagi 4 tuh. Lebih bagus bacaannya. Jika sama-sama bagus bacaannya, maka carilah yang lebih tua usianya. Jika sama-sama tua usianya, maka carilah orang yang lebih pertama berhijrah di situ. Jika sama-sama berhijrah di situ, maka keempat, yang paling fakih, yang mengerti tentang sunnah. Itulah alasannya kenapa Rasulullah waktu masa sakit itu Abu Bakar jadi imam. Padahal dari sisi suara, keindahan, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Sabit, sahabat-sahabat yang bagus tuh. Berarti Abu Bakar jadi diutamakan. Dari kaidah itu, jadi kita kalau kita lihat suatu kampung itu, kita dahulukan orang yang lebih bagus. Tapi ketika kapasitasnya itu hanya sampai di situ dan tidak ada lagi yang lain selain dia, ya udah, tafadhol, silakan dia. Asalkan yang nggak boleh itu nggak pernah sholat, sudah ada masjid, tidak ada baca Qur'annya. Itu yang nggak boleh. Silakan, Allah maafkan kita. Tapi selama kita berusaha untuk sungguh-sungguh, bertolabul ilim, ingin tahu, sifat ingin tahunya itu tinggi, insya Allah Allah maafkan dan Allah beri petunjuk kepada kita. Dan ingat hadis Nabi SAW. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba tuh, nggak butuh dia tuh S1, S-teler, S-cendol, apa segala macam. Mau kau nggak sekolah, Allah berikan kefahaman dia dengan agama. Itu dahsyat itu. Jadi kalau Allah sudah diberi faham dengan agama, karena kesungguhan dia dalam ingin tahu, ingin belajar. Kita ini tolabul ilim semua. Insya Allah. Allah akan beri maaf kepada kita dengan sesuai kapasitas kita. Istinya, seluruh kehidupan kita mengharap ridho dan mengharapkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah berikan kita punya kemudahan. Saya rasa 2 ini saja ya, cukup lah ya. Yang lain tadi itu nanti kita serahkan yang lebih senior karena ada lagi yang lebih tinggi dari kita. Saya rasa cukup bertanya ya. Ini masih bertanya lagi.